mau lebih simplifikasi, makanya halamannya banyak nih ya, sampai 400-an gitu. Karena memang harapannya semua aturan yang saat ini berlaku cukup banyak ini bisa merangkum ke dalam satu pedoman saja, dan ini bisa dipakai oleh tidak hanya coder tapi juga oleh dokternya, oleh verifikator BPJS juga gitu, terkait dengan pengkodean dan juga pencatatan dokumentasi di dalam KPS itu harus seperti apa sih yang bagian ini ada di dalam BPJS. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya gitu. Tapi sudah dibaca belum nih semuanya nih ya. Jadi dibaca satu-satu ya, karena cukup banyak ya. Boleh berbagi sama teman-temannya. Mungkin kadang-kadang di rumah sakit itu yang rumah sakit kasusnya banyak, kodernya banyak, itu ada tuh koder-koder yang memang disertifikasikan tugasnya. Misalnya ada koder khusus kasus mata. Nah, itu silakan tuh koder yang banyak. Doi Dogman warnanya doi. Bisa sharing dengan teman-teman yang memang koder kasus sedikit misalnya, atau kasus bayi di bangsal bayi, SMS bayi. Nah, ada beberapa memang rumah sakit yang mengelompokkan kodernya berdasarkan kasus, saking banyaknya kasus, saking luasnya gitu. Nah, jadi bisa tukar nih, nanti bisa sharing sama-sama kodernya ya rumah sakit. Intisari dari aturan yang baru ini apa sih yang harus kita perhatikan, yang harus kita komunikasi dengan baik, kode juga dapat kodenya bisa sesuai lah. Ini aturan yang harus Ludo. Iya, dia main ludo. Ludonya dibikin sama. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan di rumah sakit menghadapi regulasi atau kebijakan yang baru akan dilakukan tahun depan. Nah, di tahun depan sebentar lagi juga sudah menghitung hari ya, kita tahun baruan gitu, tahun baru, regulasi baru, kebijakan baru, lem baru, semuanya serba baru. Memang harus mempersiapkan diri, tidak hanya menyambut tahun yang baru ya, tapi dengan harapannya tidak ada lagi penghitungan pending klaim, semuanya lancar tahun depan dengan aturan yang dasarnya tetap sama dalam IPS yang saya coba tambahannya, aturannya tetap mobilitas, dan yang paling penting adalah diagnosa dan tindakan harus berhubungan. Nah, kadang-kadang ketika kita input diagnosa utama, saya coba juga input prosedur, ternyata error, pernyataan berkumpul, ada not bahwa diagnosa prosedur tidak sesuai, misalnya seperti itu. Jadi ya memang diagnosa utama apa sih resource yang menjadi alasan pasien dirawat, itu yang kita ikut ke dalam diagnosa utama, dan prosedur yang signifikan, prosedur utama yang signifikan di dalam perawatan itu harus berhubungan dengan diagnosa utama yang kita lakukan. Jadi seandainya memang ternyata belum aktif, nah kita lihat lagi diagnosa utamanya apa yang kita pilih. Karena kan kita bisa redaksi ya, baru kita lihat prosedur-prosedur yang ada, apa yang ada hubungannya dengan diagnosa utama yang kita pilih, baru itu kita terpilih. Tapi kalau tidak sesuai diagnosa utamanya dan tidak sesuai dengan yang ada, Suara apa itu? kalau dalam bisa saja itu ada kita berbayar walaupun diagnosa utamanya kita pilih kodenya tidak sesuai dengan prosedur utama, tapi di dalam situs ada yang berkutik, ada yang adanya yang Mama jangan mamanya bau. Mamanya bau. Mamanya banyak. Aku kayaknya lucu. kemudian kesempatan dokumentasi ada beberapa yang sudah siap dan tidak ada kasus masalah dan sebagainya. Misalnya kasus ini lalu jelas berapa yang di atas, di bawah ya, ini ke 11 4 di dalam ICS itu sudah spesifik. Jadi sampaikan ke dokternya, ingatkan ke perawat, ingatkan ke tulis yang
jelas. Dok, ini mau apa namanya? Metodenya yang berapa? Yang ini mau yang ditambal yang mana? Karena harus ditulis yang akses aja misalnya atau misalnya tapi tidak jelas yang mana nih? Karena nanti akan error dalam klaimnya. Kalau masih yang berlebih. Kenapa tidak hanya saja tidak hanya tinggal ini harus disosialisasikan juga ke dokternya, ingatkan juga ke perawatnya, sampaikan juga ke manajemennya. Sangat berpengaruh, sangat mendukung. Tidak hanya koder bisa tahu kode yang terbaru kalau dokternya juga kondisinya tidak spesifik, tidak lengkap, ya kode yang baru juga tidak ada nanti akan memang harus disosialisasikan ke seluruh komponen yang berhubungan dengan klaim KKN rumah sakit. Jelas tentang M ya, jadi kode yang spesifik yang mungkin saat ini tidak ada di dalam ICD-10 dan ICD-9 di tahun 2010. Harapannya memang dari Kementerian Kesehatan kode-kode ini bisa mewakili apa yang memang sudah diagnosa yang ada ke pasien, tindakan yang ada yang sudah dilakukan ke pasien juga lebih spesifik lagi, sehingga harapannya nanti kode-kode artinya lebih sesuai dan pasien juga yang bisa tidak menjadi keluhan di rumah sakit bisa juga menggantikan lah apa yang memang saat ini dikeluhkan. Jadi harapannya ini menjadi solusi untuk pending, itu meminimalisir. Gitu. Sumber datanya kalau IDRT ya pastinya dari data diagnosa dan prosedur yang ada di dalam rekam medis. Jadi pastikan di tulisan yang ada atau inputan anamnesanya harus jelas. Kemana? Kode-kodenya. Kalian ini Teman-teman bisa koder memahami sama koder tapi sampaikan ke dokternya, dok misalnya untuk NC11 dan saraf ada kode IN yang baru nih gitu ya. Sampaikan nanti tolong tulis yang perusahaan kita sudah sampai tangkap kan kelerengnya. Kemana? Jangan main Roblox, nonton aja di sini. Nonton aja, jangan main game. Pembiayaannya ada beberapa hal yang harus Mereka aja jumpal enak. Gajah mati.
kembar 5 gitu. Dan lokasi bayi lahirnya di mana? Apakah di rumah sakit? Apakah di luar rumah sakit? Atau mungkin di mana nih? Misalnya ibunya dalam perjalanan ke rumah sakit ternyata bayinya lahir di mobil gitu. Nah itu kita harus coping juga misalnya Z8.1 walaupun dia dekat rumah sakit gitu, tapi kan dia bukan masuk ke dalam area rumah sakit. Jadi ini harus kita walaupun mungkin ini tidak harus ke dalam grouping ya. Ini kita harus ada beberapa risiko di dalam ICD 10 terkait dengan kasus-kasus ini. Kita bisa lihat di sini ya. Horor baru tuh. Kalau seandainya kondisi bayinya yang terjadi karena kasus ya, gitu. Kemudian atau dia malcongenital itu ada di kode Q. Jadi tidak semua kasus-kasus Verina itu kodenya harus P. Ada beberapa kasus yang memang kodenya lari ke Q. Ya, Q. Kemudian kalau dia injury ya tetap S. Gangguan malnutrisi dan gangguan gizi lainnya di P. Jadi ada exclude di sini yang harus kita perhatikan. Makanya kenapa tadi dokumentasi di dalam rekaman itu harus spesifik karena kita harus tahu juga ini. Kemudian ada asterisnya cuma satu di sini. Ini kita coding sebagai sendiri. Kalau di dalam iklim juga sudah masalah utama itu akan tetapi di dalam IUAG cuma biayaannya mungkin nanti ada beberapa kasus yang biayanya malah akan lebih signifikan ke asteris. Mohon. Hai, sana disuapin, sana. Main apa ini sana? Udah tadi belum makan kita suapin. Ya sudah itu yang dibayar sesuai di atas ini kasus yang tadi ya lebih spesifik kodenya. Kalau P00 sampai P04 ini menunjukkan bayi ini terdampak dari komplikasi persalinan kehamilan ya di dalam bayinya, misalnya bayi lahir karena SC kemudian bayinya mungkin kalau dulu P00 sampai P04 ini branding nasional ya lama bahkan kasusnya sampai ke MK gitu ya, Mahkamah Agung sampai ke MK. Dan karena memang PMK PMK dulu kita sebutkan di PMK 76 itu ada kata dan, jadi memang waktu saya masih di Kemenkes ini tidak terfikirkan gitu.